Ini si Abah Gundul sama Gus Dika ketemuannya di mana sih? Gelap gini, jauh banget lagi, ngos-ngosan gue naiknya. Iya gelap amat ya. Gimana sih Tempat lebih gelap jauh banget? lagi apa ya? Jauh lah, gelap. Din, bantuin kek. Ih, kemana sih nih bocah? Apa mak? Orang lama banget sih. gelap. Ya Allah. Gelap orang. Udah pakai baju. Di mana pakai lagi? kacamata. Jauh banget ya. Hah? Pak, Apa? gelap, Wak. Iya gelap lah. Di hutan. Yuh, Terus hutan ngapain pakai gelap. kacamata? Oh iya gue pakai kacamata ya. Lah, lu udah tahu ini biasanya gua yang nyenter-nyenter, ngapa lu jadi yang bawa? Iya, lu kebanyakan gaya. Oh, udah keren-keren gua pakai kacamata bawa senter kan cakep. Wak, kita hari ini mau ngapain sih? Udah katanya di calling kita harus ketemu Ki Gus Gentur. Apa sih itu namanya? Ki Kentir Pamungkas. Wah, Ki Kentir Pamungkas sama si Gadun. Gadun. Abah Gundul. Gundul. Kok Lo, Gadun sih? lo kena. Bentar. Hmm. Terus jauh juga jalannya ya? Iya, mana gelap kan kacamatanya udah keren nih. Lu tetap mau Keren pakai kacamata? Keren kan? Oke, kita jalan. Kita cari ya. Gus. Mana Gus? Gus. Ada embe lagi, say, Bu embe. Mau kemana sih kita? Apa kita bawa pulang aja? Nah bener, kita jual kan mau kurban. Lu satu, gue satu. Ember. Apa lu dua, gue dua? Gua satu aja deh, nggak usah maruk. Gue dua deh. Heeh. Kan gue sesuai dengan bentuk tubuh. Ember. Lebar. Ember. Ya. Ember. Kan bentar lagi kurban. Hati-hati. Iya. Ini turunan loh. Iya. Oh, Akbar. Kucing. Adince. Hai. Nggak nyampe-nyampe, gelap banget. Oh, gelap. Kocrot. Ih, nanas. Oh, nanas. Wah, Wah, ini kalau Abah Gundul lihat bisa dipetik sama dia. bener-bener Bahaya. diambil dibawa pulang. Bahaya, Abah Gundul. Iya. Jangan-jangan kita malam ini mau diajakin bercocokan sama Iya, ya. Oh. Abah Gundul. Iya. Nah, Apa? ini ada semak-semak nih keluar nih. Oh iya. Siapa sih nih? Siapa ya? Permisi, Mas. Mas, Mas, permisi. permisi. Mas, kayak pernah kenal, Mas? Iya, Mas. Kayak pernah ketemu di Mandose gitu nih Gimana bocah. ya? Gimana Gus Dika sama Abah Gundul malam ini? Kita udah dari jauh jalan ya, udah yang satu bocah ini pakai kacamata hitam. Iya, Iya, gelap iya. lagi. Mana sih dia? Gimana mereka? Dia lagi menelusuri yang Widih, Widih, kenapa tiba-tiba gelap ya di sini? Menelusuri apa? ya dia pengen tahu sejarah di sini kayak apa gitu. Hmm. Hmm, Ini Anterin apa dong. pila ini? Iya. Yuk anterin yuk. Iya. Lewat mana? Lewat sini aja ya. Kenapa di laut semak-semak ya? Iya. Iya ya. Oh gini gue Ih, awas jalannya. lu. Ayam. Gue bisa nggak ya? Din, gue bisa nggak Din? Gak bisa lu. Kepentok. Apaan nih? Oh, cucu ada itu tuh. Oh, mungkin Gus Dika sama Abah Gundul di sini sedang melakukan olahraga Panahan. Bukan, apa ini? panahan. Apa sih? Apa sih? Itu loh yang Apa sih namanya kalau gitu-gitu tuh? gitu. Doon di dua Panah. Apalah itu namanya. Iya, yang merah-merah. Mungkin Gus Dika Apa? panahan, Iya. terus Abah Chandra Nyapu. Alemong say. kan Abah Chandra cinta dengan lingkungan. Iya ya benar. kan? Iya, pecinta lingkungan. Segala penelusuran diambilin buah-buahnya saya. Lah, si Kang Rahmat kemana ngilang dia? Iya ya. Oh, itu dia di Ya pojok. Allah, doyan nih dia. Lewat mana sih? Lewat sini, say. Nah. Buset. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah kayak pagar bagus nih berdiri-berdiri. Gundul, Gus Dika. Pak Gundul. Aduh, abang, karismatik banget sih. Kita jauh banget kesininya ya. Terus? Ngapain sih Gus Dika sama Mbak Chandra malam-malam ngajakin kita ke sini? Kamu salah di ya? tengah. Salah ya? Berdampingan, item-item. Yang jelas sih yang pertama kita mau coba Coba apa ya? penelusuran jejak yang di sini itu ada apa sih yang pertama di situ. Untuk yang pertama ada apa atau mungkin ada masalah apa kan gitu. Yang pertama, yang kedua adalah coba kita nyari-nyari barang-barang yang bagus lah, setelah yang bermanfaat nanti buat siapa dan sebagainya.
coba kita telusuri kan begitu Mbak, maksudnya apa di sini, ini ada apa sih kan begitu ya Abah ya. Betul. Jadi seperti itu, jadi ikutin aja kita mau bermain apa di sini, intinya yang jelas hanyalah kita untuk mencari jejak penelusuran suatu masalah yang ada di sini nantinya. Oke. Oh, misteri ya, Ya, di sini. hampir Kita hampir ungkap sama, gitu ya. misteri kita ungkap lah. Oke. Maaf ya Gustika, Mm-mm. kalau tadi Gustika bilang mencari sesuatu yang bagus, Mm-mm. saya udah ketemu sih tadi kesukaannya Mbak Chandra, Apa itu? Mbah Gundul, Mm-mm. Apa? nanas. Nanas. Di depan tadi banyak nanas berjajar. Kan Abah Gundul tuh nggak bisa ngeliat tumbuhan. Oh, Iya kan? nggak bisa lihat buah. Masih hafal aja ya. Iya Iya. dong. Abah Gundul masih kuat emang makan nanas? Mudah-mudahan. Oh gitu. Tapi sebelumnya kita silaturahmi dulu ke sini. Oh, iya. Dalam arti kata kita di tempat orang yang baru Mbak ya, di tempat orang baru, di bukit-bukit seperti ini, di lembah dan sebagainya ya. Kita silaturahmi dulu yang baik sesama. Yang di sini mungkin kan di antara kita mungkin kita manusia kan ada sisi lain yang bukan manusia yang harus kita hormatin juga ya, Mbak ya. Kita hargai. Iya. Tapi Jadi mereka seperti juga itu. sama-sama makhluk dari Allah. Ciptaan yang Iya, maha kuasa ciptaan sama. Allah. Jadi kita saling menghargain, dia adalah ciptaan juga yang maha kuasa, kita juga ciptaan yang maha kuasa. Kita silaturahmi, ibarat kata kalau bahasa Sundanya ya sampurasun, kalau bahasa Iya. Jawa saya assalamualaikum kan begitu. Jadi tetap kita saling menghargain biar tidak ada hal suatu apapun yang nanti kita mau lakukan di sini. Apaan tuh? Apaan tuh? Ini suara ya? Iya, di sini aneh-aneh, Mbak. Jadi di sini banyak masalah dulunya dan banyak problem masalah dulunya. Gak usah takut, Mbak. Tekotek. Yang Om. penting kita intinya satu, Om. kita silaturahmi dengan baik, ya kan? Kita di sini juga assalamualaikum dengan baik. Apapun yang terjadi pasti hasilnya pun baik. Ya udah. Kita hanya mengungkap biar orang-orang tuh tahu apa sih sejarah di sini ada apa, atau mungkin cakep. apa sih dunia misteri ini ada apa. Jadi jangan sesuatu yang misteri itu menjadi tabu buat kita. Iya. Ember. Jadi harus memahami lah, walaupun siapa aja. Gitu, Mbak. Oke, berarti memang di sini ada ya, Betul, Gus. betul, Dan betul. kita akan mengungkapnya, betul, Gus? Betul sekali. Betul. Seperti Ya sudah, kalau gitu sahabat-sahabat Tumis, Ratu Misteri, kita langsung aja ya untuk mencari misteri yang ada di sini bersama Tumis Ratu Misteri. Hey, yuk, just tonton terus ya sampai akhir. Jangan Kita lupa ngikutin di like, Abah Gundul sama Gustika. comment, Iya, share. betul. Yes, betul. Ya, yuk. Silahkan di mana sih kita ngikutin. Abah yang tertua dulu, monggo. Saya mengikutin yang mudaan. Di sini awal mula di sini terbentuknya seperti ini adalah awal mulanya di sini dipakai buat yang nggak benar awalnya, Mbak. Jadi di sini dibuat awal yang nggak benar. Jadi ada orang di sini itu mungkin bertapa di sini atau mungkin apa, ya kan? Dia meminta sesuatu yang nggak benar. Contoh zaman dulu adalah zaman main judi, Mbak. Main judi. Oh, I know. Ah, mungkin Nomor. nomor itu Angka. yang pertama yang jelas adalah Pernah nomor. nyobain ya, Mak? Yang pertama adalah benar Tahuan nomor. dia ikut. Di sini orang di sini mungkin bertapa di sini dengan membawa apa-apa akhirnya dipakai buat nomor. Itu yang pertama, Mbak. Ini identik dengan itu. Yang pertama buat nomor. Di batu itu ya mereka. Betul, di batu yang besar ini mereka banyak bertapa di sini, akhirnya judulnya adalah dipakai yang nggak benar kan. Nah, Seperti itu, Mbak. ini batu ini disimpan di sini sengaja. Emang apa udah dari dulu ada di sini apa gimana? Kalau lihat dari bentuk postur batu nih, ini dari awal emang udah ada batu di sini, Mbak. Dari sebelum ini Ini masih batu alam kali ya? Ya, batu alam bener. Dipakai untuk bertapa, akhirnya muncul segala sesuatu niatan orang yang nggak baik, meminta segala sesuatu nggak dengan yang maha kuasa, akhirnya seperti ini. Tinggi, gede, hitam, gede, hitam, terus bertanduk lah, dalam arti kata jenis-jenis yang pokoknya sosok yang auranya seperti negatif semuanya di sini. Negatif. Negatif semuanya di sini, karena di sini negatif dan mungkin ini akan berseberangan, Mbak. Sebelah sini negatif, sebelah sini nanti positif. Yang di sebelah sini negatif apakah karena memang banyak orang pada saat itu kayak minta-minta gitu? Betul, di sini yang pertama Muja adalah- ya artinya ya. Kalau dibilang muja sih bukan. Intinya ya kalau kita berbicara muja sih, intinya dia minta berkah, ngalap berkah itu dengan cara yang nggak wajar. Itu yang pertama, ngalap berkah dengan hal yang nggak wajar, dengan cara misalnya dia untuk menumbalkan segala sesuatu mungkin anggota keluarganya, mungkin anak istri atau mungkin orang tuanya, itu yang pertama di sini. Yang kedua adalah ada yang meminta jenis permainan judi yang saya bilang tadi dengan meminta nomor, akhirnya apa dikasih nomor mungkin tembus dan sebagainya, akhirnya ada yang keluar dari batunya. Seperti itu sih, Mbak, di sini. Oh, oke. Jadi seperti ini bentuknya di sini. Kalau yang di kolam ini yang kolam yang energinya positif di sini, Mbak. Loh, cuman seberang-seberangan aja. Iya, yang energi positifnya di sini. Di sini banyak orang mencari di sini hanya untuk
metode satu untuk mungkin untuk penyembuhan penyakit, untuk apa di sini sebenarnya. Yang situ energi negatif, kalau di sini energinya adalah energi positif. Ini juga airnya kayaknya mata air ya? Mata air langsung dari pegunungan juga, itu ada kalaunya juga, ini juga langsung juga ada dari yang malai dari pegunungan. Nah, di sini yang banyak orang yang menyesuaikan dirinya di sini sebenarnya. Dalam arti konteks mungkin adalah dia mungkin semuanya adalah perantara dari Yang Maha Kuasa. Apapun ceritanya maupun kita penyembuhan dari manapun juga, kembalinya adalah ke Yang Maha Kuasa. Mintanya ke Iya, Allah ya? ini hanya perantara aja, Mbak. Perantara di sini air seperti ini, jadi apapun terjadi ya minta sama Yang Kuasa. Di sini, ini energinya positif Mbak di sini. Kalau yang di sini, yang di sebelah tadi energinya negatif banget. Energi positif di sini ada yang nunggu nggak sih? Ada di sini yang nunggu adalah di sini Putri Cantik. Putri. Nah, Putri Cantik memakai kebaya zaman dahulu lah, kebayanya kebaya warna. Dibilang hitam nggak hitam, kayak berbatik-batik. Ke bawah pun juga batik. Dia rambutnya disanggul di sini. Di sini. Ini energi positifnya di sini. Makanya di sini konteks berseberangan dengan sebelah sana, berseberangan dengan sebelah sini. Jadi kayak manusia aja ya, mereka Iya, bersebelah-sebelahan. bersebelahan. Tapi caranya berbeda. Iya. Positif dengan itu aja Mbak. Di sini lebih banyak dipakai untuk buat pengobatan aja Mbak. Seperti ini yang di sini. Mana lagi kita Gus? Nah, yang ini tadi saya jelaskan dari awal tadi. ayam. Ini saya jelaskan dari awal tadi. Di sini saya bukan memusrikan Yang Maha Kuasa atau kita bilang apa. Di sini kita hanya untuk sarana untuk kita assalamualaikum tadi. Karena kita di tempat yang seperti ini, dibilang ini tempat baik ya baik, dibilang tempat jelek ya jelek. Jadi kita harus saling menghargai juga dengan yang tempat tinggal di sini. Karena di sini murni ada penunggunya, Mbak. Seperti itu. Ini sendiri di apa ya? Diadakan itu kelapa, itu ada kopi ya. Itu buat apa ya Gus ya? Itu buat syarat-syarat aja Mbak. Istilahnya begini, orang zaman dulu kala juga dia sukanya kelapa. Nah, sama juga kopi sampai sekarang orang juga suka juga. Jadi kita hanya menghargai. Ya kita makan juga bisa kok, nggak ada masalah. Kita makan ini juga nggak apa-apa, ditaruh ke manapun juga nggak apa-apa. Intinya adalah kita makan kita sendiri, kita coba di sini berbagi dengan yang di sini aja. Mbak. Jadi mungkin gini kali ya, Gus. Kayak misalnya kita datang, saya datang ke rumah Gus Mm-mm. Dika. Bawa Terus oleh-oleh saya lah. kayak bawa Iya, bawa buah betul. tangan lah ya. Iya betul. Saya mau bawa Misalnya oleh. duren, Ya, ya. saya di sini membawa oleh-oleh kelapa sama air putih. Oh, oke. Itu aja. Berarti sih. ini masuk ke dalam budaya ya? budaya, bukan ke dalam agama. Kalau Iya. agama kita tidak menghargai seperti ini, tapi kita harus tetap kembali ke budaya kita lagi. Kita orang Jawa, kita harus bisa Jawani. Apa Jawa nih? Ya, Jawani. Jawani itu berarti kita harus masih tetap menghargai. Oh. Itu aja. Jangan lepas dari budaya Iya, kita di iya, Jawa. iya. Itu aja. Monggo Mbak Gundul, yang di situ dijelaskan. Batu itu ditunjuk. Nah, Batu. Kalau saya sih lebih cenderung yang ke sini. monggo diikutin Mbak Gundul. Iyalah cenderung ke sini banyak buah. Apa tuh? Apa tuh? Ini juga kayaknya batu gunung ya? Batu gunung bukan sih? Betul, ini batu Oh, gunung. Ini batu gunung asli. Ini belum terbelah-belah, masih murni. Murni. Masih murni. Tapi kalau melihat dari strukturnya ada yang ditanam di sini. Apa yang ditanam, Mbah? Pusaka. Pusaka. Di bawah batu ini. Iya. Ada ya lumayan lah. Kerisnya ada kerisnya ada. Ada keris namanya keris cumpet. Apa itu? Cumpet ini berupa keris pusaka yang dibilang apa ya, tosan, kalau bilang orang-orang tosan haji itu pusaka kelas tinggi. Jadi pusaka ini kalau dia cabut, handphone, senter semua itu mati, padam. Atau dibilang pusaka yang bisa mematikan api, mematikan cahaya, Aliran-aliran listrik juga dong berarti ya? termasuk aliran listrik. Kalau orang tua kita dulu kan pusaka-pusaka seperti ini kan Allah Akbar.
Udah yuk, jangan terlalu lama di sini. Oke. Nanti merasa Merasa terusik. terganggu. Jangan terlalu lama di sini. Kita hanya mendeteksi saja. Assalamualaikum apa Iya. Kita hanya mendeteksi saja. Di sini juga sama ada pusakanya juga. Dalam arti kata dulunya juga ditanam juga ada pusakanya Gus, juga. awas Gus, semut. Kalau di Kan sini kalau tadi di atas kalau yang di sini juga berbentuk keris juga. Penunggunya adalah ular berkepala dua di sini. Ular yang berkepala dua mungkin masyarakat juga pernah dilihatin mungkin ya. Mungkin Pak Rahmat, mana Pak Rahmat? Rahmat. Kang Rahmat. Ya, sama ya Mat ya. Di sini mungkin kamu kan di sini udah lama. Mungkin di sini penunggunya ular berkepala dua ya. Iya. Di sini betul ya. Benar. Ini kesaksian masyarakat aja di sini nih. Seperti apa dia? yang gimana cerita Dia itu adalah gimana? warga sini. Jadi ular kepalanya 2, terus dia bisa membelah 2, tapi palanya 2, terus badannya 1, tapi dia bisa membelah 2. Yang ke sana 1, ke sana 1. Jadi Gede. dia Berarti gede. Dia mengelilingi wilayah sini. Nah, penjaga. Iya, penjaga. Nah, Mas Rahmat sendiri pernah lihat gak? Pernah. Oh, pernah. karena dia warga sini mungkin lebih tahu karena di sini banyak warga. Tadi kan kita udah izin dulu sama warga. Gus, kalau si ular kepala 2 ini di sini penjaga. Penjaga ya. Betul. Berarti bisa dibilang siluman ya? Iya, kita nggak bisa berbicara masalah siluman, Bu. Jadi itulah yang saya bilang tadi. Karuhun kita adalah karuhun zaman dahulu kala. Oh, Orangnya nggak boleh sakti-sakti. ngomong gitu Iya, makanya saya bilang di sini yang kita mendeteksi apa yang saya rasakan getaran di sini, sinyalnya seperti apa. Ada sinyal baik, sinyal buruk seperti yang saya bilang tadi. Tapi di sini yang dijaga adalah pusaka dan penjaganya adalah berwujud ular berkepala 2. Itu mendeteksi saya, makanya saya bilang saya tanyakan ke kesaksian warga sini ternyata sama. Berarti di atas tadi juga jaga pusaka itu Sama, sesepuh. Di sini sama. kepala. Maka saya bilang tadi ular kepala pusaka 2. adalah mempunyai kota masing-masing. Iya. Itulah saya bilang penjaganya. Ya, Menarik juga ya. itu jadi seperti itu mendeteksinya. Jadi maksudnya kita di sini juga belajar mengenai sejarah ya, budaya Betul. lah ya, Gus Dika ya. Betul, di sini juga masih terahnya di sini masih bukan untuk galuh, bukan. Di sini masih terah Salaka Negara juga. Seperti yang penelusuran kita yang kemarin di sini. Kucingnya kok. Dia tahu di sini kalau kucing itu identik dengan seperti itu. Selama kita diikutin kucing seperti ini, Mbak, diikutin kucing seperti ini, diikutin kucing berarti kita kemanapun lagi diikutin makhluk yang lain, makhluk astral yang lain. Makanya kucing ini kita juga nggak tahu awas ya kucing, toh 5 nggak tahu kucing dari mana kan ngikutin kita terus Iya. kan. Nah seperti ini. Jadi dia kemanapun kita pergi ketika udah assalamualaikum tadi, jadi mereka mengikuti kita di sini kerjanya seperti apa atau mungkin lagi ngapain seperti itu. Makanya dia selalu ngikutin kita. Kalau yang ngaung-ngaung itu Sama. Kita juga nggak tahu kucing dari mana, dari tadi ngikutin kita kan. mana ekotek takut. Coba saya deteksi dulu di sini dulunya tempat apa atau mungkin gimana ya. Deteksi Iya. dulu. Kalau menurut sinyal yang saya terima di sini adalah pusatnya dari semuanya yang tadi kita lihat. Pusatnya di sini. Pusatnya sih di sini, energi yang paling besar dan paling gede di sini. Di sini adalah kumpulannya pasti pusatnya. pusat gaib Nah, atau pusat pusat gaibnya lah di sini. Karena di sini adalah sebenarnya adalah pusaka yang dibuang paling kuat di sini. Di sini inilah tempatnya dulunya. Karena di sini dulunya adalah mungkin sebelum kayak gini ya, zaman dahulunya di sini adalah ada pohon gede, di bawahnya ada sumurnya, sumur tua gitu dulunya. Hah? Iya, makanya kan ini ketutup sama alam, mungkin longkor mungkin apa ya di sini nih, Pak. Gaib apa tadi berpusatnya perkumpulan Berkumpulannya di sini. pusatnya. berkumpulnya itu bisa negatif dan positif berarti. Iya. Ada yang di sini itu ada negatif, berpositif tempatnya di sini. Jadi ibarat kata ada penguasanya di sini. Itu yang terjadi, Pak. Penguasanya ada di sini. Tapi nggak apa-apa, nanti coba kita sana juga tadi saya panggil, saya ngobrol juga. Yang dilihat sama Gus di sini ada sosok apa? Yang Di dilihat sini adalah sosok lelaki tua tapi nggak berjenggot sih, bukan. Pakaiannya seperti pakaian orang Jawa, tapi dibilang Jawa bukan, dia pakai celana hitam gitu, komprang lah, maksudnya itu bajunya baju kayak warok, tahu warok ya, hitam itu. yes. Nah, seperti itu di sini.
Itu yang terkuat di sini. Aku sebenarnya. suka sama Waro. Nah itu, yang terkuat di sini seperti itu. Pakai tutup kepala. Pakai tutup kepalanya sama kayak ikat orang Jawa zaman dulu. Ikat kepalanya. Lebih bagus di sini, Mbak. Sebenarnya auranya banyak positif di sini. Bagus di sini. Mungkin Dia juga puncaknya pelindung tempat ini Iya. ya. Kalaupun Melindungi seandainya teman-temannya di sini, gitu di ya. sini adalah bentuknya seperti adalah sebenarnya di sini adalah taring. Kalau saya bilang sih semacam kayak taring pusakanya sebenarnya. Tapi kalau ditarik, kalau misalnya saya tarik nih, saya ambil, takutnya berpengaruh pada daerah sini. Iya, ntar jangan. longsor. Berarti penarikan pusaka itu juga bisa mengakibatkan akan Iya, bencana alam betul. ya, Gus ya. Ini saya tanya, boleh diambil? Boleh, tapi dia akan membawa malapetaka di daerah. Mungkin timbul longsor kemudian. Jadi Din, buat orang-orang yang mungkin nonton acara ini ya, program channel kita Ratu Misteri, di sini ada penjelasan dari Gus Dika bahwa jangan sembarangan untuk mengambil barang pusaka. Iya, Kalau nggak paham, nggak ngerti, Malah menimbulkan celaka. ya jadi celaka buat diri Diri dia, dia sendiri dan orang lingkungan banyak tersekitar, jadinya. betul. Jadi maksudnya yang apa ya, belum tentu juga cocok sama diri Ya, dia kan betul. kalau nggak ngerti Yang kan. pertama adalah mencelakakan diri sendiri, yang Hmm. kedua adalah lingkungan pasti akan mendapatkan akibat juga. Mungkin orang di sekitar kita atau mungkin apa, lingkungan yang pertama. Terus yang ini juga belum tentu cocok buat kita buat apa. Iya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi pusaka apapun ceritanya ya kembali lagi ke Yang Maha Kuasa, Mbak. Jadi Biasa. intinya jangan sotoy ya. Ya, Bos ya. Din ya, bukan lo maksudnya. Maksud gue buat orang-orang yang mau ngambil-ngambil begitu-begitu. Gue dari tadi diem tuh salah fokus. Kenapa? Mata lu coklat, tapi mata siapa namanya? Lupa gue. Gus Dika. Gus Dika hijau, bola hitamnya tuh hijau gitu. Ya, karena Kenapa itu? saya berinteraksi dengan sini. Karena emang gue ngomong maka saya bilang Gantian. iya. bukan saya istilah gimana ya. Jadi saya berinteraksi adalah saya membuka mata batin saya. Kok hijau sih? Dengan Ayam wo, ayam wo. secara tidak langsung saya membuka mata batin nggak saya untuk melihat di sini ada apa sih. Jadi aura saya adalah aura mungkin yang muncul, mungkin yang berwarna-warni, saya nggak tahu lah. Orang lain yang melihat saya. Yang jelas saya membuka segala sesuatu. Saya assalamualaikum dulu, saya silaturahmi yang baik, ya kan. Saya juga nggak menyombongkan diri di sini. Saya hanya pengen tahu di sini sebenarnya ada apa sih, Mbak. Bang Rahmat seperti ini Kang Rahmat. kemana? Iya. Seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Jadi para pemirsa kalau emang menonton ini, kalau apa istilahnya kita mau menarik pusaka atau mau apa, tolong dipikir dulu efek akibat kegunaannya. Ya, seperti Jadi sebenarnya sih nggak penting kan ya, Gus. pegangan kita tetap iman, Mbak. Kemanapun juga pusaka itu bukan pegangan. Jadi harus bisa membedakan kalau orang Jawa gegaman dengan ageman ya kalau bahasa Jawa. Gegaman itu berarti jenisnya adalah barang. Bisa keris, bisa pusaka, bisa parang, bisa arit, bisa pisau, bisa apa, itu namanya Tapi ada gegaman. lagi yang lebih Tapi hebat. kalau ageman itu adalah di diri kita sendiri, di hati kita sendiri, keyakinan kita sendiri apa, agama kita apa. Agama kita Islam, kita harus yakin kepada Yang Maha Kuasa, yakin kepada yang gaib, bahwa gaib itu ada. Itu Ya, memang itu ada, beda, memang makanya iya. ageman, gegaman harus beda. Gegaman adalah bentuk barang, ageman adalah adanya di diri kita sendiri, di hati kita sendiri. Berarti Gus, penarikan barang-barang pusaka yang diturunkan oleh nenek moyang kita dahulu itu lebih baik biar aja di situ ya. Iya, biar Karena aja. akan menjadi bencana Dia kan, akan- kalau dicabut-cabutin. Betul, dia akan melestarikan lingkungan. Kan? Iya. Karena dulu nenek moyang kita lebih tahu lah, zaman kita di sini Iya. pusaka itu kegunaannya buat apa, jadi tanam buat apa. Intinya seperti itu. Nah itu sahabat-sahabatku denger ya. Jadi memang ada kesimpulannya kita penelusuran ini. Kenapa Monggo. sih? Jadi kita malam ini bukan penelusuran cuman ke Oh tempat iya, gelap-gelap iya, apa sorry. segala macam ya. Heeh. Di sini ada penjelasan dari Gus Dika Iya. bahwa memang benda-benda pusaka yang diturunkan oleh nenek moyang kita dulu memang ada, tapi alangkah bijaksananya apabila Jangan barang-barang pusaka disalahgunakan. Intinya seperti akan mengakibatkan bencana itu. Iya, betul. Betul. ya. Oke. Ingat tuh kalau Eke sama Adin yang ngomong mungkin ya kita nggak paham, tapi ada Gus Dika di sini yang lebih paham tentang kebatinan dan spiritual. Jadi yaudah kita jaga sama-sama ya bumi kita ini biar Iya. tidak terjadi bencana lagi ya Gus ya. Iya, betul. Amin. Karena bencana apapun itu kalau yang terjadi pasti ulah manusia yang salah. Betul. Bukan ulah Yang Maha Kuasa yang salah, ulah manusia yang salah. Iya. Maka harus banyak-banyak kita harus tahu. Itu aja. Maina susu. Jelek banget bukan? Jelek banget bukan?
Astagfirullahaladzim. Nyonya. Oh iya, terima kasih Mak Ina. Eka kayak pembantaiannya. Iya. Adin ya. Harus loh, harus gitu. Silakan diminum. Iya ya, Mak Ina. Nyonya. Makasih teh kotek. Bismillahirrahmanirrahim. Udah gue minum tadi, Ya, sisa setengah. masih wangi. Kurang ajar. Bismillahirrahmanirrahim. Udah cepetan. Lu ngapain ketawa? Lucu ngeliat muka lu. Kenapa gue mukanya? Lucu aja. Kayak siapa? Gus. Sini Dia lah. tumben-tumbenan nyari gue semua. Teh kotek. Mentang-mentang ada yang ganteng tahu aja lu ya. Bukan, tadi dibisikin ada yang cewek dengdek. Din, gue mau ngajak lo ribut ya. Apa? Semenjak ada Gus Dika, sekarang yang dipanggil Gus Dika terus ya. Gitu ya lo sama gue ya. Bukan kan teh kotek. Biasanya Kalau Gus- lu kan sarangnya Aceng, kalau ini sarangnya Goib. Jadi kan biar aman. Ada apa itu? Kenapa gue ngerasa bisikan? Kenapa gue lagi? lo kalau nanti ada yang masuk jangan ngagetin lo. Gue semenjak bergaul sama lo latah mulu jadinya. Ya jangan nyalain gue lah. Tuh kolam Kolam ikan. Biasa, dari tumbuhan. Assalamualaikum Aceng. Aceng. Aceng kenapa? Oh. Ini bukan Aceng ya? Aceng. Oh Aceng. Ada yang mau masuk, masa tahan. Dari tadi nggak mau masuk. makanya Rambut kita- panjang. Rambut panjang tidur ya tidur. Sekarang gue masukin. Apa tadi namanya? Katanya tengkleng. Dengdek. Apa bisikannya? Iya. Ada perempuan. Makanya mau masuk susah ya. Ya. Kan ku tahan. Jangan masuk, jangan. Iya. Perempuannya gimana, Ceng? Kepalanya gini nih, Kepalanya kebalik ini. Ceng, si sosok perempuan ini yang kepalanya dengdek mau masuk. Kak, sini. Heeh. Enggak, tadi ngeliatin aja, ngeliatin gini. Boleh tanyain nggak sama dia kenapa ada di sini? Iya tahu. Gus Dika tahu. Tapi baik. Dulunya adalah saya bilang tadi dulunya korban. Cuman setelah jadi korban, akhirnya dia berbuat baiklah sama manusia. Awalnya seperti itu. Karena dulunya merasa dikorbankan oleh seseorang atau anggota keluarganya dia. Ini apa ya? Seperti itu. Awalnya seperti itu. Maka itulah saya bilang jangan salah jalan untuk mencari rezeki yang gampang. Jadi sosok wanita yang kepalanya dengdek ini adalah korban dari keluarganya sendiri Iya, untuk pustaka. mencari kekayaan. Kekayaan, Rambutnya panjang. rambutnya panjang. Begini aja. Kalau dimasukin boleh nggak, Ceng? Jangan Jangan lah. ribet nanti urusannya repot. Di situ. Nama ikannya main-main. Masih muda? Hmm. Masih. Dulu jadi korban kenapa, Ceng? Ada yang mau masuk mah dia dari belakang.